Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Sebuah kisah yang berjudul Istri Baru Ayah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu terasa panjang dan mencekam. Aku duduk di sudut ruangan, merasakan setiap detik berlalu dengan berat. Saat Ustadz dan murid-muridnya sedang memanjatkan doa, Laras menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda. Yang tertinggal hanya perasaan bersalah dan kecemasan yang merobek hatiku. Kemana kiranya Laras? Kenapa ia pergi begitu saja? Bukankah ini yang diinginkan olehnya? Lepas dari makhluk yang selama ini membelenggu dirinya. Laras, kenapa kau pergi? Tanpa pikir panjang, aku segera bangkit dan berlari keluar. Langit malam yang gelap seperti menertawakan kebingunganku. Namun aku tidak bisa menyerah. Laras ada di luar sana, berjuang sendirian melawan kegelapan di dalam dirinya. Aku harus menemukannya, apapun yang terjadi. Langkah-langkah kakiku membawaku ke jalanan yang sepi. Hutan di kejauhan tampak seperti mulut kegelapan yang siap menelan siapa saja. Aku terus melangkah, mengabaikan rasa lelah dan dingin yang menusuk tulang. Yang ada di pikiranku saat ini hanyalah bagaimana caranya aku bisa segera menemui Laras. Aku seperti mendengar bisikan, kemana kaki ini harus melangkah, seolah-olah ada telepati yang menghubungkan antara aku dan dirinya. Apa ini mungkin yang orang sebut dengan batin suami istri? Jika sudah menikah dan disatukan dalam ikatan yang suci, seperti ada yang menghubungkan perasaanku dan juga perasaan Laras. Meskipun sedikit ragu, tapi aku tetap melangkah mengikuti isi hatiku, menyusuri jalanan yang tidak pernah aku lewati sebelumnya. Tapi aku memiliki keyakinan jika saat ini jalan yang aku tempuh ini adalah jalan yang dimana aku bisa menemukan Laras, istri baruku yang sangat aku cintai. Tiba-tiba aku teringat kepada Winda, istri pertamaku yang telah lama meninggalkanku. Luka akibat kehilangan Winda masih belum kering, menyisakan trauma yang begitu dalam, di mana wanita yang kucintai itu akhirnya harus meregang nyawa saat penyakit paru menggerogoti tubuhnya. Rasanya aku tidak sanggup jika harus merasakan kehilangan untuk kedua kalinya, apalagi kedua anak laki-lakiku yang seperti sudah mulai tumbuh dan menerima keberadaan Laras di tengah-tengah kami. Keluargaku terasa sempurna, dengan Laras yang begitu baik dan juga cantik, tidak kalah cantiknya dengan Winda, begitupun dengan semua yang dia lakukan. Laras tidak pernah mempermasalahkan tentang masa laluku. Ia datang layaknya seperti orang baru yang bisa dengan tulus menerima kehadiran anak-anakku di antara kami. Laras, batinku terus memanggil namanya di sepanjang jalan yang aku lalui malam ini, seolah menemani kesepian yang saat ini membelenggu diriku. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa arah, aku melihat sebuah rumah kecil di ujung jalan. Lampu remang-remang di dalam menyala, memberikan bayangan samar pada pekarangan yang berantakan. Aku mendekat dengan hati-hati, berharap Laras tidak berada di sana. Namun harapanku hancur ketika aku mendengar suara-suara dari dalam rumah. Lepaskan aku, ampun! Aku menahan nafas. Itu suara seorang laki-laki parau. Penuh ketakutan, aku melangkah lebih dekat dan mengintip dari jendela. Di dalam aku melihat Laras. Wajahnya terlihat berbeda, gelap, penuh dendam, dan matanya bersinar merah seperti bara api. Di hadapannya seorang lelaki bertubuh gempal terduduk, gemetar ketakutan. Laras mencengkram lehernya dengan kekuatan yang tidak wajar.
Lelaki itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri tapi sia-sia. "Laras, tidak!" Aku berteriak sambil menerobos masuk. Laras menoleh padaku, dan untuk sesaat aku melihat wajahnya yang asli, penuh kebingungan dan kesedihan, tapi kemudian senyum dingin menghiasi bibirnya. Itu bukan Laras, itu makhluk yang menguasai tubuhnya. "Rahmat, kau datang tepat waktu." Suara Laras terdengar aneh, seolah ada dua yang berbicara sekaligus. "Kau ingin melihat keadilan? Inilah keadilan. Lelaki ini salah satu dari mereka yang menghancurkan hidupku." Aku menatap lelaki itu, yang sekarang memandangiku dengan tatapan penuh permohonan. Di sudut ruangan, seorang perempuan dan anak kecil menangis, memohon belas kasihan. "Laras, dengarkan aku." Aku mendekat perlahan. "Ini bukan dirimu. Kau lebih baik dari ini. Kau tidak pernah membalas dendam seperti ini." "Dia pantas mati." Suara Laras tajam dan dingin. "Mereka semua pantas merasakan apa yang aku rasakan." Aku berdiri di depannya sekarang, cukup dekat untuk melihat air mata mengalir di pipinya. Itu Laras, bagian dirinya yang masih berjuang melawan kegelapan. "Laras, kau pernah berkata padaku bahwa kau ingin berubah. Kau ingin menjadi ibu yang baik untuk Rian dan Dika. Apakah ini caranya? Membunuh seseorang di depan anak dan istrinya?" Kata-kataku membuatnya gemetar. Genggamannya pada leher lelaki itu perlahan melonggar, tapi wajahnya masih dipenuhi pergulatan batin. Aku tidak bisa. Dendam ini terlalu besar, Rahmat." Aku meraih tangannya, memegangnya erat. "Aku tahu kau bisa melawan ini, Laras. Aku percaya padamu." Untuk sesaat keheningan memenuhi ruangan. Kemudian Laras menjatuhkan lelaki itu ke lantai. Dia tersungkur, terbatuk-batuk. Sementara istrinya segera menghampirinya dan memeluknya erat. Aku merasa lega, tapi itu tidak berlangsung lama. Laras menatapku dengan mata yang penuh rasa sakit. "Rahmat, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi," katanya, suaranya pecah. "Laras, jangan katakan itu. Kita bisa melewati ini bersama. Aku akan membantumu, apapun yang terjadi." Dia menggelengkan kepala, air mata mengalir deras di wajahnya. "Aku mencintaimu, Rahmat, tapi aku tidak bisa terus menyakitimu. Makhluk ini, aku tidak tahu kapan dia akan mengambil alih lagi." Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia mundur. "Laras, tolong, jangan pergi." Dia menatapku dengan senyum penuh kepedihan. "Terima kasih karena telah mencintaiku, tapi aku harus pergi. Ini untuk kebaikanmu, kebaikan anak-anak." Sebelum aku sempat menghentikannya, dia berlari keluar. Aku hanya bisa berdiri di sana, terpaku, merasa seluruh duniaku runtuh. Ketika aku akhirnya pulang ke rumah Ustadz, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku menceritakan semuanya pada Ustadz, berharap dia memiliki jawaban untuk membawanya kembali. Ustadz menatapku dengan mata penuh kebijaksanaan. "Rahmat, perjuanganmu tidak mudah. Laras sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat besar, tapi kau harus tetap kuat. Hanya dengan kekuatan cinta dan doa, kau bisa membawanya kembali." Aku mengangguk, meski hatiku dipenuhi keraguan. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melanjutkan ini. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyerah pada Laras. Dia adalah bagian dari hidupku, dan aku akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Beralih ke sudut pandang Laras. Aku terbangun di tengah gelap gulita. Tubuhku menggigil meski malam terasa hangat. Nafas terasa berat, dan seluruh tubuhku penuh luka gores dari ranting dan semak belukar. Hutan ini begitu sunyi. Hanya suara dedaunan yang berbisik pelan diiringi oleh lolongan serigala dari kejauhan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari meninggalkan Rahmat. Yang pasti dadaku penuh rasa sakit dan penyesalan. "Kau bodoh." Suara dalam pikiranku bergema tiba-tiba, seolah mengejekku yang saat ini tengah mencekam kesepian. Suaranya tajam, dingin, dan menghantamku seperti duri yang menancap dalam. Aku menutup telinga, mencoba mengusirnya, tapi percuma. Sosok itu ada di dalam diriku, dan aku tidak bisa lari darinya. "Kenapa kau meninggalkan mereka?" tanyanya lagi, dengan nada mengejek, disertai suara tawa kecil. "Bukankah kau ingin berubah, ingin menjadi istri dan ibu yang baik?"
Ucapnya kali ini benar-benar membuatku geram. Hatiku rasanya panas terbakar api emosi. Diam! Aku berteriak, suaraku pecah. Aku jatuh berlutut, tanganku mencengkram tanah lembab di bawahku. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu, ungkapku dengan derayan air mata. Gelak tawa dingin menggema di sekitarku. Meski aku tahu itu berasal dari pikiranku sendiri, kemudian angin dingin yang tidak wajar menyapu tubuhku, membuat bulu kuduku meremang. Kurasakan sesuatu yang seperti keluar dari dadaku. Tubuhku tersentak dan untuk beberapa saat, dadaku terasa sesak. Saat semuanya terasa kembali normal, aku merasakan sesuatu seperti menyentuh daguku. Sentuhan dingin yang memaksaku untuk menatap ke atas. Aku mendongak, dan di hadapanku, dia berdiri. Sosok itu, makhluk yang selama ini menguasai tubuhku. Matanya merah menyala, wajahnya menyerupai wajahku, namun penuh dengan kebencian dan dendam. Rambut panjangnya yang kusut melambai-lambai seperti ular, dan tubuhnya terlihat melayang sedikit di atas tanah. Tubuhku membeku melihatnya, meski aku sudah tahu dia ada di sana. Akhirnya, kita bertemu, katanya dengan senyum menyeramkan. Bagaimana rasanya hidup sebagai budakku, Laras? Aku budakmu. Meski suaraku gemetar dan tidak bisa kupungkiri, aku takut melihat sosok aslinya. Dia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Benarkah? Lalu kenapa kau tidak bisa melawanku? Kenapa kau selalu membiarkanku mengambil alih tubuhmu? Aku menggigit bibirku, mencoba menahan rasa takut dan amarah yang bercampur menjadi satu. Aku tidak punya pilihan. Tapi aku ingin kau pergi, tinggalkan aku, kembalikan hidupku. Dia menyeringai, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Kembalikan hidupmu, Laras. Kau yang memanggilku, kau yang membuat perjanjian denganku. Apakah kau lupa? Makhluk itu berbicara dengan pongahnya, seolah-olah apa yang dia ucapkan itu benar. Aku terdiam. Aku ingat betul malam itu saat aku hampir mati di tengah jalan, tubuhku berlumuran darah, dan aku memohon untuk hidup agar aku bisa membalas dendam kepada mereka yang menghancurkan hidupku. Tapi, aku tidak pernah menyangka balasan itu akan menghancurkan diriku juga. Semua itu di luar kehendakku. Jika aku tahu makhluk ini akan membawaku sampai sejauh ini, aku tidak akan mungkin mau. Aku akan membiarkan diriku kehabisan darah dan mati, daripada harus menjadi budak iblis yang selalu kehausan darah dan dengan kejam menghabisi nyawa manusia. Jadi, begini saja, katanya, suaranya melembut namun terdengar penuh racun. Aku bisa meninggalkanmu, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Makhluk itu berdecak telah mengucapkan kata-kata itu. Aku mengangkat wajahku, menatap matanya yang penuh tipu daya. Apa yang kau inginkan? Tanyaku dengan suara lirih. Pikiranku mengelana, apa yang kira-kira diinginkan makhluk di hadapanku ini. Sudah pasti bukan hal yang mudah, mengingat betapa liciknya ia. Rahmat dan kedua anaknya, jawabnya tanpa ragu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Apa? Kau dengar aku. Aku akan meninggalkanmu jika aku bisa menghabisi mereka, nyawa mereka untuk kebebasanmu. Bukankah itu tawaran yang adil? Tentu saja apa yang ia pinta tidak bisa aku kabulkan. Persetan mau seperti apa ke depannya, aku tidak akan melepaskan dua anakku, meskipun mereka bukan anak kandungku. Aku tidak akan rela mereka menjadi santapan makhluk haus darah ini. Tidak, aku bangkit berdiri, tubuh gemetar. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh mereka. Dia menghela nafas pura-pura kecewa. Laras, kau benar-benar bodoh. Mereka hanya akan menjadi bebanmu. Apa kau pikir Rahmat akan terus mencintaimu jika dia tahu siapa kau sebenarnya? Kata-kata yang terlontar dari mulutnya terdengar sangat mengerikan. Aku lebih baik mati, kataku dengan suara tegas. Wajahnya berubah serius, matanya menyipit. Itu bisa diatur, katanya dingin. Tiba-tiba rasa sakit luar biasa menghantam tubuhku. Aku jatuh ke tanah menggeliat, merasakan setiap otot dan tulang di tubuhku seperti diremas dan dihancurkan. Aku berteriak, tapi suaraku teredam oleh kegelapan di sekitarku. Rasa sakit yang kian menghantamku harus aku rasakan seorang diri. Karena di tempat ini, sekuat apapun aku berteriak, tidak akan ada seorang pun yang datang.
Kau mau mati, Laras. Suaranya menggema di kepalaku. Kalau begitu, biar aku yang mengambil alih sepenuhnya. Tubuhmu akan menjadi milikku dan kau akan hilang selamanya. Aku menahan rasa sakit itu. Air mata mengalir deras di pipiku. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menang. Meski suaraku hampir hilang, rasanya saat ini aku berada di ambang kematian. Makhluk itu benar-benar tidak mempunyai hati. Dan ia sepertinya serius menginginkan aku mati. Makhluk itu tertawa lagi, tapi kali ini ada rasa frustasi dalam tawanya. Kau keras kepala, Laras. Tapi ingat, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku ada di sini, di dalam dirimu, dan aku akan selalu menunggu saat kau lemah. Sakit itu perlahan mereda dan aku terbaring di tanah. Tubuhku lemas tidak berdaya. Aku tahu dia belum menyerah, tapi aku juga tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ya Tuhan, kalau Engkau mendengar, tolong bantu aku. Aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Air mata terus mengalir, tapi di dalam hati, aku merasakan sedikit harapan. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku harus menemukan cara untuk melawan makhluk itu. Aku harus melindungi Rahmat dan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri. Malam itu aku bertekad untuk melawan, meski aku tahu perjalananku masih panjang dan penuh penderitaan. Tapi, aku tidak akan menyerah. Karena cinta yang kurasakan untuk Rahmat dan anak-anaknya lebih besar dari rasa takutku terhadap makhluk ini. Kelaparan menghantamku seperti ribuan jarum tajam yang menusuk setiap saraf di tubuhku. Perutku meringis dan rasa haus yang melanda membuat tenggorokanku terasa kering. Seperti padang pasir, aku terhuyung-huyung di tengah hutan. Berusaha mencari jalan kembali ke rumah Pak Ustadz, namun rasa lapar ini bukanlah rasa lapar biasa. Ini adalah dorongan yang mengerikan, naluri liar yang memaksaku untuk mencari daging, darah, sesuatu yang tidak lagi kudambakan sebagai manusia. Kenapa kau menyiksa dirimu seperti ini, Laras? Suara dingin itu kembali mengisi kepalaku, seperti mengejek apa yang saat ini tengah aku rasakan. Aku tahu makhluk itu tertawa di dalam sana dan mencoba untuk kembali merayuku. Tapi kali ini, aku tidak akan mau mengikuti dirinya, karena tekadku sudah bulat. Aku ingin pulang dan kembali kepada suamiku serta kedua anak sambungku. Aku berhenti melangkah, memegangi kepala yang terasa seperti akan pecah. Pergi, aku tidak butuh kau. Aku akan melawanmu sampai mati. Ucapku dengan kesadaran penuh. Ya, aku harap makhluk itu kalah. Aku yakin dengan semua usahaku, aku pasti bisa kembali dengan keluarga yang mencintaiku. Makhluk itu tertawa, suara serak dan menakutkan yang menggema dalam pikiranku. Kau berpikir kau bisa bertahan tanpa aku? Kau tidak tahu apa-apa tentang rasa lapar ini, Laras. Kau akan menyerah. Ia mencemooh diriku, tapi aku tidak akan goyah. Aku menggigit bibirku berusaha menahan tangis. Tubuhku gemetar hebat. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban ribuan kilogram. Namun aku tidak menyerah. Dalam kesulitan ini hanya satu pikiran yang terus menguatkanku. Aku harus kembali ke rumah Pak Ustadz. Aku harus meminta bantuannya sebelum makhluk ini benar-benar menguasai diriku. Meski sulit dan tersiksa, aku kembali menguatkan diriku dengan semangat yang membara. Langkah kaki yang semula terasa sangat berat, seperti tengah digantungi bongkahan batu-batu besar, perlahan tapi pasti pelan-pelan menjadi terasa ringan. Semangat yang kian membara membuatku dengan mudah menepiskan suara-suara sumbang yang saat ini berseliweran di dalam kepalaku. Setelah berjam-jam dengan susah payah, akhirnya aku tiba di halaman rumah Pak Ustadz. Rumah itu tetap terlihat seperti sebelumnya, sederhana namun penuh kedamaian. Aku merasa seolah ada tembok pelindung yang menyelimuti tempat ini, menjaga setiap orang di dalamnya dari kejahatan. Namun aku tahu, makhluk ini di dalam diriku tidak akan menyerah begitu saja. Aku mengetuk pintu dengan sisa tenaga yang kumiliki, lalu jatuh berlutut di depan teras. Tubuhku tiba-tiba melemah, seolah semua energi telah tersedot sempurna. Tidak lama pintu terbuka, dan Pak Ustadz berdiri di sana menatapku dengan mata penuh belas kasihan. Laras, katanya dengan nada lembut. Tangannya yang keriput terulur berusaha membantuku untuk bangkit. Uluran tangannya seperti memberi energi,
hingga dengan mudah aku mampu berdiri, meski dengan nafas terengah-engah karena kelelahan. Aku butuh bantuanmu, Ustadz, kataku lemah dengan sisa tenaga. Pak Ustadz tidak berkata apa-apa, dia hanya membantu membawaku masuk. Setelah membersihkan diriku dari lumpur dan darah, Pak Ustadz menyodorkan selai baju bersih. Kau harus mengambil wudhu sebelum kita memulai, katanya dengan tenang. Aku mengangguk lemah, meskipun aku tahu ini tidak akan mudah. Ketika air wudhu pertama kali menyentuh kulitku, rasanya seperti disiram dengan air mendidih. Tubuhku gemetar hebat, rasa sakit menjalar dari ujung jari hingga kepala. Aku meringis, air mataku jenuh, tanpa bisa ku tahan. Kenapa ini begitu menyakitkan? Karena makhluk itu tidak ingin kau kembali kepada Tuhan, jawab Pak Ustadz dengan lembut. Tapi kau harus bertahan, Laras, ini ujianmu. Aku menguatkan hati, melanjutkan wudhu meskipun tubuhku terasa seperti disayat-sayat. Setiap gerakan terasa seperti hukuman, tetapi aku tidak berhenti. Ketika akhirnya selesai, aku merasa sedikit lebih ringan, meskipun rasa sakitnya masih membakar seluruh tubuhku. Pak Ustadz membimbingku ke ruang sholat. Ia berdiri di sana, berusaha melafalkan niat. Namun begitu aku mulai mengangkat takbir, tubuhku tiba-tiba terasa berat. Kaki dan tanganku gemetar hebat, dan makhluk itu kembali membisik di kepalaku. Kau pikir sholat bisa menyelamatkanmu, Laras? Kau milikku. Aku mengabaikannya, berusaha fokus pada doa-doa yang kupanjatkan, namun makhluk itu tidak menyerah. Tubuhku mulai melayang perlahan, kakiku terangkat dari lantai dan suara tawa makhluk itu memenuhi ruangan. Pak Ustadz segera memanggil beberapa orang yang bekerja dengannya. Mereka masuk ke ruangan, berusaha menahan tubuhku yang melayang. Aku bisa merasakan kekuatan mereka, namun makhluk itu terlalu kuat. Tubuhku melayang semakin tinggi, sementara mulutku mengeluarkan suara-suara yang bukan milikku. Tawa menyeramkan bercampur dengan erangan kesakitan. Aku bisa merasakan makhluk itu mencoba mengambil alih sepenuhnya. Tetapi aku tidak menyerah. Pak Ustadz, tolong! Aku berteriak dengan sisa-sisa kekuatanku. Pak Ustadz mulai melafalkan doa-doa dengan lantang, sementara orang-orang yang membantunya mencoba menahan tubuhku. Rasa sakit yang luar biasa kembali menyerangku, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk setiap bagian tubuhku. Makhluk itu berteriak marah. Aku tidak akan pergi, Laras. Laras milikku. Namun doa-doa itu semakin menguat. Tubuhku yang melayang mulai turun perlahan, meskipun makhluk itu terus melawan. Aku merasa seperti berada di tengah perang, dengan diriku sendiri sebagai medan pertempurannya. Aku tidak akan menyerah. Aku berteriak mencoba melawan makhluk itu dari dalam. Kalau begitu kau akan mati bersama denganku. Makhluk itu menjawab dengan nada penuh kebencian. Akhirnya setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, tubuhku jatuh ke lantai dengan keras. Aku terbaring di sana, tubuhku lemah dan penuh luka, tapi untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lebih ringan. Makhluk itu belum sepenuhnya pergi, tapi aku tahu kekuatannya telah melemah. Pak Ustadz duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh kasih. Laras, ini belum selesai, tapi kau sudah menunjukkan kekuatan luar biasa. Tuhan masih bersamamu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Aku ingin berubah, Pak Ustadz. Aku ingin lepas dari makhluk ini, apapun yang terjadi. Pak Ustadz tersenyum tipis. Kita akan terus berusaha, tapi kau juga harus percaya pada dirimu sendiri, Laras. Tuhan memberikan cobaan ini karena Dia tahu kamu mampu menghadapinya. Malam ini aku tidur di rumah Pak Ustadz, meskipun tidurku dipenuhi mimpi buruk dan suara-suara yang mengganggu. Tapi di tengah kegelapan itu aku merasa ada setitik cahaya yang mulai menyala di dalam diriku. Itu adalah harapan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan makhluk itu memadamkannya. Perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap untuk melaluinya. Demi Rahmat, demi anak-anaknya, dan demi diriku sendiri. Beralih ke sudut pandang Rahmat. Aku hanya bisa memandangi Laras dari kejauhan. Tubuhnya terbaring lemah di atas ranjang kayu yang sederhana. Kedua tangannya terikat dengan kain yang kokoh. Setiap kali makhluk itu menguasai dirinya, kekuatannya melampaui batas kewajaran. Bahkan beberapa kali aku melihat bagaimana Laras, atau lebih tepatnya sosok di dalam tubuhnya,
mencoba merobek ikatan tersebut dengan tawa seram yang menggetarkan hati. Aku tidak dapat menolongnya, hanya menatapnya dalam diam dengan jantung yang bergemuruh hebat. Namun dalam hati aku terus berteriak, "Laras, kamu pasti bisa dan kuat. Cepat, kembali ke rumah kita, Laras. Kebahagiaan telah menunggu kita." Pak Ustadz dengan sabarnya terus membaca doa-doa dan melakukan ruqyah untuk mengusir makhluk itu. Namun entah kenapa setiap kali Laras mulai melemah dan kembali tenang, makhluk itu seolah muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. "Pak Ustadz, kenapa sulit sekali untuk mengusirnya?" tanyaku dengan suara penuh keputusasaan. Pak Ustadz menghela nafas panjang, wajahnya penuh keprihatinan. "Makhluk ini bukan jin biasa, Rahmat. Ia mendapatkan kekuatan dari kebencian yang Laras simpan di dalam hatinya. Semakin dalam kebencian itu, semakin kuat cengkeramannya. Kita harus melepaskan Laras dari rasa dendamnya terlebih dahulu." Aku tertegun mendengar penjelasan itu. Jadi semuanya bermula dari rasa sakit hati Laras terhadap apa yang menimpa suami dan anak-anaknya. Aku merasa bersalah, seharusnya aku lebih memahami beban emosinya sejak awal. Hari-hari berlalu dengan kondisi Laras semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini berubah menjadi rapuh dan kurus kering. Makanan apapun yang kami coba berikan selalu dimuntahkan kembali. Bahkan air putih pun sulit diterimanya. Pak Ustadz mengatakan itu adalah salah satu cara makhluk itu untuk melemahkan Laras, membuat tubuhnya menjadi wadah yang semakin lemah sehingga lebih mudah dikuasai. Namun yang paling menyayat hatiku adalah ketika Laras sadar dan kembali menjadi dirinya sendiri. Di saat-saat itu, aku bisa melihat betapa ia merasa putus asa, wajahnya penuh air mata, dan dia terus-menerus memohon sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. "Rahmat, tolong ceraikan aku," katanya dengan suara parau suatu malam. Aku yang duduk di dekat ranjangnya tersentak seolah ada tombak yang menusuk dadaku. "Laras, jangan bicara seperti itu. Aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi." Ia menggigit bibirnya, berusaha keras menahan tangis. "Tapi aku takut, Rahmat. Makhluk ini tidak akan berhenti sampai kau dan anak-anakmu menjadi korban. Aku tidak ingin itu terjadi. Lebih baik aku pergi dari hidupmu agar kalian semua selamat." Aku memegang tangannya yang kurus dan dingin. "Laras, aku sudah berjanji akan bersamamu melewati ini semua. Aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi." Dia menatapku dengan mata penuh kepedihan. "Rahmat, kau tidak mengerti. Makhluk ini sangat kuat. Aku bisa merasakannya setiap kali dia mengambil alih tubuhku. Dia ingin kau mati, Rahmat. Dia ingin aku menjadi alat untuk membunuhmu dan anak-anak kita. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup jika itu terjadi." Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi aku ingin meyakinkan Laras bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di sisi lain aku tahu bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran. Makhluk itu memang mengancam keselamatan kami semua. Malam itu Laras kembali memohon dengan sangat. Dia berulang kali meminta agar aku menjauh, agar aku berhenti mencintainya. Namun bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya? Laras adalah wanita yang telah mengajarkan aku tentang cinta dan pengorbanan. Aku tahu bahwa di dalam dirinya yang sekarang tersembunyi kekuatan dan ketulusan yang luar biasa. "Laras, dengarkan aku," kataku akhirnya dengan suara bergetar. "Aku tidak peduli seberapa kuat makhluk itu. Aku tidak peduli seberapa besar ancamannya. Aku akan tetap bersamamu. Dan aku akan melindungimu. Kita akan melewati ini bersama." Air mata Laras mengalir deras. Dia menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan emosi yang begitu besar. "Tapi Rahmat, aku tidak mau menjadi alasan kau kehilangan nyawamu. Aku lebih baik mati daripada melihat kau atau anak-anak kita terluka." Aku menggenggam tangannya dengan erat, meskipun dia berusaha menariknya. "Laras, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Namun sebelum aku bisa melanjutkan, tubuh Laras tiba-tiba menegang. Matanya berubah menjadi merah gelap dan senyumnya berubah menjadi seringai mengerikan. Aku langsung tahu bahwa makhluk itu telah kembali. Makhluk itu tertawa dengan suara serak yang menggetarkan. "Kau pikir kau bisa melindunginya, Rahmat? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri." Aku mundur beberapa langkah, mencoba tetap tenang meskipun hatiku diliputi ketakutan.
Aku tidak takut padamu. Apapun yang kau lakukan, aku akan tetap di sini untuk Laras. Makhluk itu mendekat menggunakan tubuh Laras sebagai alat untuk mengintimidasi. Kalau begitu, kau akan mati, Rahmat, dan aku akan memastikan Laras menyaksikannya. Namun sebelum makhluk itu bisa mendekat lebih jauh, Pak Ustadz masuk ke ruangan bersama beberapa orang lainnya. Mereka segera melafalkan doa-doa yang membuat makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuh Laras bergetar hebat, dan aku hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tidak berdaya. Aku ingin mendekat, ingin membantu, tapi salah satu dari mereka menahanku. Jangan Pak Rahmat, biarkan Pak Ustadz menangani ini. Pak Ustadz terus melafalkan doa-doa dengan suara lantang. Sementara tubuh Laras melayang beberapa inci di atas ranjang, aku bisa melihat bagaimana ia berjuang di dalam sana, mencoba melawan makhluk itu dengan kekuatan yang tersisa. Lepaskan aku, teriak Laras dengan suara yang bukan miliknya. Aku tidak akan pergi, Laras adalah milikku. Pak Ustadz tidak berhenti, dia terus membaca doa dengan tekad yang luar biasa. Sementara itu tubuh Laras bergetar semakin hebat, dan darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Aku tidak bisa menahan air mataku. Melihat wanita yang kucintai menderita seperti ini adalah siksaan yang tidak terbayangkan. Namun aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya. Setelah berjam-jam, tubuh Laras akhirnya jatuh kembali ke ranjang. Dia terbaring lemah, nafasnya tersegal-segal, tetapi matanya yang lelah menatapku dengan penuh cinta. Rahmat, bisiknya lemah. Aku segera mendekat, memegang tangannya. Aku di sini Laras, aku tidak akan pergi kemana-mana. Dia tersenyum tipis meskipun air matanya terus mengalir. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa ada setitik harapan. Bersama, kami akan melawan makhluk itu sampai akhir, apapun yang terjadi. Hari itu sinar matahari terasa lebih hangat dari biasanya, dan angin berembus lembut, membawa kabar baik yang telah lama kami tunggu-tunggu. Pak Ustadz menelponku pagi-pagi sekali, menyampaikan kabar bahwa kondisi Laras semakin membaik. Tubuhnya yang dulu kurus kering mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia sudah mampu makan meskipun dalam porsi kecil, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia tidak lagi mengamuk atau kehilangan kendali atas tubuhnya. Aku menutup telepon dengan perasaan haru. Pikiranku langsung tertuju pada Dika dan Rian yang sudah lama merindukan kehadiran Laras. Selama ini aku sengaja merahasiakan kondisi Laras dari mereka karena aku tidak ingin mereka melihat Laras dalam keadaan yang begitu rapuh dan mengerikan. Namun hari ini aku merasa bahwa waktunya telah tiba. Laras telah berjuang dengan sangat keras dan anak-anak kami berhak untuk melihat dan mendukungnya. Dika, Rian, kita akan menjenguk Mama Laras hari ini, kataku kepada mereka pada saat sarapan pagi. Dika yang baru berusia 7 tahun melonjak kegirangan. Benarkah ayah? Aku sudah kangen sekali sama Mama Laras. Rian yang lebih dewasa hanya tersenyum tipis, tetapi aku tahu dari matanya bahwa ia juga tidak sabar untuk bertemu Laras. Perjalanan menuju rumah Pak Ustadz memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang perjalanan, Dika terus bertanya tentang keadaan Laras. Sementara Rian lebih banyak diam. Aku tahu meskipun ia tidak banyak bicara, Rian menyimpan rasa rindu yang mendalam. Ia hanya tidak ingin menunjukkannya dengan jelas. Ketika kami tiba di rumah Pak Ustadz, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Rumah sederhana itu dikelilingi pepohonan rindang, dan suara aliran air dari sungai kecil di dekatnya menambah suasana damai. Di halaman aku melihat Laras duduk di kursi kayu, memandangi bunga-bunga liar yang bermekaran. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai menunjukkan semburat warna dan tubuhnya tidak lagi terlihat sekurus sebelumnya. Saat tiba di rumah, ia disambut dengan teriakan bocah tampan yang sudah menunggu kehadirannya sejak tadi. Mama Laras, seru Dika dengan suara riang. Ia langsung berlari menuju Laras, memeluknya erat-erat. Laras terlihat terkejut sejenak, tetapi kemudian ia membalas pelukan Dika dengan hangat. Air mata mengalir di pipinya. Dika, Rian, suaranya bergetar. Mama kangen sekali sama kalian. Rian mendekat dengan langkah pelan meskipun ia tidak seantusias Dika. Aku tahu ia merindukan Laras dengan cara yang berbeda. Apa kabar, Mah? Tanyanya dengan suara pelan. Laras mengangguk sambil tersenyum.
Mama lebih baik sekarang. Terima kasih sudah sabar menunggu Mama. Aku berhenti di dekat mereka, menyaksikan momen itu dengan perasaan haru. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat keluarga kecil kami bersatu kembali, meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Setelah pertemuan penuh emosi itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu Pak Ustadz. Laras menceritakan perjuangannya melawan makhluk yang pernah menguasai tubuhnya. Ia berbicara dengan jujur, meskipun beberapa kali air matanya jatuh ketika mengenang saat-saat paling kelam dalam hidupnya. Aku merasa seperti hampir kehilangan diriku sendiri, katanya sambil menatap kami satu persatu. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu ingat kalian, Dika, Rian, Rahmat. Kalian adalah alasan aku masih di sini. Dika yang duduk di pangkuan Laras memeluknya erat-erat. Mama jangan pergi lagi ya, aku gak mau Mama sakit lagi. Rian meskipun jarang menunjukkan emosinya, akhirnya berkata, kami semua sayang sama Mama. Jangan pernah lupa itu. Aku merasakan tenggorokanku tercekat mendengar kata-kata mereka. Laras tersenyum, meskipun air matanya terus mengalir. Mama janji akan berusaha lebih keras untuk sembuh. Mama ingin kembali ke rumah, menjadi ibu yang baik untuk kalian. Hari itu diisi dengan kebahagiaan sederhana. Kami makan bersama di bawah pohon rindang di halaman rumah Pak Ustadz. Meskipun Laras hanya mampu makan sedikit, aku bisa melihat bahwa ia berusaha keras untuk pulih demi kami. Setiap suapan yang ia telan adalah bukti perjuangan dan tekadnya untuk melawan kegelapan yang pernah membelenggunya. Pak Ustadz yang sejak awal membantu Laras bergabung dengan kami setelah makan siang. Ia memberikan wejangan yang menyentuh hati kami semua. Laras telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun perjalanan ini belum selesai. Kalian semua memiliki peran penting dalam membantunya pulih. Ingatlah, cinta dan dukungan adalah senjata terkuat melawan segala kegelapan. Aku mengangguk, merasa semakin yakin bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada Laras. Dika dan Rian juga tampak memahami pesan itu, meskipun dalam cara mereka yang sederhana. Sore itu sebelum kami kembali ke rumah, aku sempat berbicara empat mata dengan Laras. Aku ingin memastikan bahwa ia benar-benar merasa siap untuk melanjutkan perjuangannya. Laras, aku tahu ini tidak mudah bagimu, kataku sambil memegang tangannya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa kami semua ada di sini untukmu. Laras menatapku dengan mata yang penuh rasa syukur. Rahmat, aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Kau telah menjadi suami yang luar biasa dan aku tidak ingin mengecewakanmu lagi. Aku tersenyum tipis. Kau tidak pernah mengecewakan kami. Yang penting sekarang adalah fokus pada pemulihanmu. Kita akan melewati ini bersama. Ketika kami bersiap untuk pergi, Dika dan Rian enggan meninggalkan Laras. Mereka terus memeluknya, seolah takut kehilangan lagi. Aku harus berjanji kepada mereka bahwa kami akan kembali menjenguk Laras sesegera mungkin. Dalam perjalanan pulang, aku merasa hati ini lebih ringan. Pertemuan kami dengan Laras telah memberi kami harapan baru. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami berada di jalur yang benar. Aku pasti bisa membawa kebahagiaan pada keluarga ini. Dika tertidur di pangkuanku, sementara Rian menatap keluar jendela mobil dengan ekspresi yang tenang. Aku tahu bahwa mereka berdua merasa lega setelah melihat Laras. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa kuat, dan aku bangga memiliki mereka dalam hidupku. Ketika kami tiba di rumah, aku duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan semuanya. Aku tahu bahwa ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Tetapi aku juga tahu bahwa cinta dan kepercayaan kami kepada Laras adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku bisa tidur dengan hati yang tenang. Harapan kini kembali mengisi hidup kami, dan aku yakin bahwa suatu hari nanti Laras akan kembali sepenuhnya menjadi dirinya yang dulu. Istri yang penuh cinta dan ibu yang luar biasa bagi anak-anak kami. Pagi itu suasana di rumah Pak Ustadz terasa berbeda. Langit yang cerah memberikan secercah harapan, seolah mendukung proses yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Laras
dari belenggu makhluk yang selama ini menguasai tubuhnya. Laras duduk di ruang tengah ditemani oleh beberapa perempuan yang merupakan murid Pak Ustadz. Mereka membantu menenangkan Laras yang tampak gelisah. "Apa aku bisa melewati ini, Ustadz?" tanya Laras dengan suara gemetar. Matanya terlihat bengkak karena kurang tidur. Banyak yang dipikirkan Laras dan itu tidak mudah baginya. Pak Ustadz tersenyum lembut. "Laras, Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Yang perlu kau lakukan hanyalah ikhlas dan menyerahkan semuanya kepadanya. Percayalah, kau tidak sendiri. Kami semua ada di sini untukmu." Laras mengangguk perlahan. Meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk terbebas dari makhluk itu. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia bertekad untuk melawan. Siang itu Pak Ustadz terlihat sibuk. Beberapa orang perempuan yang menjadi muridnya ikut membantu. Laras hanya menatap kesibukan itu dan tidak diizinkan untuk membantu. Wanita itu hanya disuruh duduk dan terus mengucapkan kata "Astagfirullah". Setelah mereka selesai, Laras disuruh mandi, dan setelah tubuh Laras bersih, wanita itu disuruh mengambil wudhu. Awalnya semua tampak biasa, tapi begitu Laras berusaha untuk mengucapkan niat, lidah wanita itu tiba-tiba keluh. Akhirnya, karena Laras tiba-tiba menjadi orang bisu, salah satu murid Ustadz disuruh untuk membantu. Susah payah Laras membaca niat di dalam hati dengan tuntunan murid wanita yang sabar menemani. Saat menjelang asar tiba, ruangan itu telah disiapkan sedemikian rupa. Karpet digelar, ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan melalui pengeras suara kecil, dan beberapa murid perempuan Pak Ustadz duduk mengelilingi Laras. Laras tampak tidak betah. Ia merasakan panas di telinga dan di sekujur tubuhnya saat mendengar suara lantunan ayat suci yang menggema. Sebuah mangkuk besar berisi air zam-zam ditempatkan di tengah ruangan. Bersama dengan beberapa lembar daun bidara yang sudah direndam hampir saja terkena kaki Laras yang tiba-tiba bergerak menendang. Beruntungnya Laras bisa melawan makhluk dalam tubuhnya meski dengan rasa sakit yang sulit dijabarkan. Pak Ustadz memimpin doa pembuka. Suaranya tegas namun penuh kelembutan. "Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu. Jadikan proses ini jalan bagi Laras untuk terbebas dari segala godaan dan belenggu makhluk-Mu yang durhaka." Laras yang duduk bersila di tengah lingkaran mulai merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia menggenggam erat kedua tangannya, mencoba melawan rasa takut yang tiba-tiba muncul. "Sekarang Laras," kata Pak Ustadz, "aku ingin kau memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Hapus dendam itu dari hatimu, karena dendam adalah pintu bagi makhluk jahat untuk menguasai manusia." Laras terdiam. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk hati. Bagaimana ia bisa memaafkan orang-orang yang telah merenggut nyawa suami dan anak-anaknya? Namun di sisi lain, ia sadar bahwa dendam itulah yang membuat hidupnya menjadi neraka. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Ustadz." Pak Ustadz mendekat dan menatap dengan penuh kasih. "Laras, dendam hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Maafkan mereka. Bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Bebaskan hatimu dari beban itu." Dengan suara bergetar, Laras akhirnya berkata, Aku maafkan mereka. Aku tidak ingin membawa kebencian ini lagi." Pak Ustadz mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara keras, sementara murid-murid perempuan lainnya mengikuti. Suasana ruangan berubah drastis. Laras tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa di dalam tubuhnya. Ia memegang perutnya, merintih kesakitan. "Ustadz, aku tidak kuat." Tubuhnya mulai menggeliat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Pak Ustadz tidak berhenti melantunkan ayat-ayat suci, sementara salah satu murid perempuan memercikan air zam-zam ke wajah Laras. Tubuh Laras bergetar hebat, dan dari matanya terlihat sorot yang berbeda. Suaranya berubah menjadi kasar dan mengancam. "Berhenti, jangan ganggu aku." Suara itu berkata, bukan lagi suara Laras. Pak Ustadz tetap tenang. "Siapa kau, wahai makhluk Allah? Mengapa kau menguasai tubuh wanita ini?" Makhluk itu tertawa sinis melalui tubuh Laras. "Dia yang memanggilku. Dia memberiku kekuatan dengan dendamnya. Aku tidak akan pergi." Laras di dalam tubuhnya berusaha melawan, meskipun tubuhnya terasa seperti dipenjarakan.
Tolong aku Ustadz. Aku tidak ingin menjadi seperti ini lagi, teriaknya dari dalam. Pak Ustadz terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kali ini dengan lebih keras. Dengan izin Allah, aku memerintahkanmu untuk keluar dari tubuh Laras. Tinggalkan dia dan jangan pernah kembali. Makhluk itu melawan, membuat tubuh Laras melayang beberapa sentimeter di udara. Beberapa murid perempuan menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Laras berteriak kesakitan, seolah ada api yang membakar tubuhnya. Sakit sekali. Pak Ustadz menaburkan air zam-zam ke tubuh Laras, sementara doa-doa terus dipanjatkan. Laras merasakan panas yang luar biasa, tetapi juga ada perasaan lega yang perlahan-lahan muncul. Setelah beberapa jam pertarungan yang melelahkan, makhluk itu akhirnya melemah. Laras terkulai di lantai, nafasnya terengah-engah, sorot matanya kembali normal, dan suaranya yang lembut kembali terdengar. Apakah dia sudah pergi, Ustadz? Tanyanya dengan suara lemah. Pak Ustadz tersenyum. Dia belum sepenuhnya pergi, tapi dia sudah tidak lagi berkuasa atas tubuhmu. Yang penting sekarang adalah menjaga hatimu tetap bersih dari dendam dan kebencian. Kau harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Laras mengangguk pelan. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan rasa syukur. Terima kasih Ustadz. Aku merasa seperti mendapatkan hidup kembali. Hari itu menjadi titik balik bagi Laras. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia bisa makan dengan normal, meskipun masih dalam porsi kecil. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai memancarkan cahaya kebahagiaan. Pak Ustadz memberikan bimbingan spiritual kepada Laras setiap hari, memastikan bahwa ia tetap berada di jalan yang benar. Laras juga mulai membantu murid-murid perempuan Pak Ustadz dalam pekerjaan sehari-hari, seperti memasak dan membersihkan rumah. Ia merasa bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah anugerah yang harus disyukuri. Sementara itu Rahmat dan anak-anak mereka tidak pernah berhenti mendoakan Laras. Mereka menantikan hari di mana keluarga kecil mereka bisa bersatu kembali. Laras tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa cinta dan doa keluarganya adalah kekuatan terbesar yang akan membantunya melawan segala rintangan. Dan di dalam hatinya, Laras berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kegelapan menguasainya lagi. Ia akan terus berjuang demi dirinya, demi keluarganya, dan demi cinta yang tidak pernah padam. Aku duduk di atas sajadah yang tergelar di lantai kamar kecil tempatku tinggal di rumah Pak Ustadz. Suara azan subuh baru saja berlalu dan hatiku merasa gelisah. Tubuhku masih terasa lemah, terutama setelah ruqyah berat beberapa waktu lalu. Namun aku tahu satu-satunya cara untuk kembali bangkit adalah mendekatkan diri kepada Allah. Aku mengatur nafas, mencoba bangkit dari dudukku untuk melaksanakan sholat. Saat itu rasa sakit di sekujur tubuhku mulai datang lagi, seperti ribuan jarum menusuk dagingku. Laras, kau tidak akan sanggup. Hentikan sebelum kau membuat dirimu lebih menderita. Suara itu bergema di dalam pikiranku. Dingin dan penuh ancaman. Aku tahu makhluk ini tidak akan pernah menyerah sebelum aku yang menang. Aku menggeleng kuat, menolak menyerah. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi, teriakku dalam hati. Dengan gemetar aku mengangkat tangan, memulai takbir. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, seperti api yang membakar setiap sendi tubuhku. Namun aku terus melawan. Aku berusaha fokus pada bacaan doa, meski tubuhku seperti melawan kehendakku. Pada rakaat pertama tubuhku sempat terjatuh, tapi aku memaksakan diri untuk bangkit. Allah, bantu aku, bisikku di sela-sela doa. Air mataku mengalir deras, tapi tidak ada lagi keinginan untuk menyerah. Beberapa hari berlalu dan aku mulai merasakan perubahan. Tubuhku perlahan bisa menerima ibadah yang aku lakukan. Aku bisa menyelesaikan salat 5 waktu, meski dengan susah payah. Namun aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Makhluk yang telah menguasai tubuhku selama ini tidak akan pergi begitu saja. Pada malam yang sepi saat aku sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba lampu di kamar redup. Suasana menjadi dingin dan angin aneh berhembus meski jendela dan pintu tertutup rapat. Aku menghentikan bacaan. Jantungku berdegup kencang. Laras, suara itu terdengar menggema di seluruh ruangan. Aku berdiri, mencoba tetap tenang.
kau tidak memiliki kekuatan atas diriku lagi. Al-Quran kututup. Dan aku peluk erat. Pandangan mataku mengedar dengan jantung yang berdetak kencang. Tiba-tiba sosok hitam besar muncul di sudut ruangan. Matanya merah menyala dan tubuhnya tampak seperti asap yang bergerak tidak menentu. Ia tertawa pelan, penuh ejekan. Kau pikir sholat dan doa bisa membuatku pergi? Aku adalah bagian dari dirimu, Laras. Aku semakin merapatkan Al-Quran ke dadaku. Kau bukan bagian dari diriku. Kau hanyalah parasit yang menumpang pada kebencianku. Sekarang aku sudah membuang itu semua. Makhluk itu mendekat dengan cepat, membuat tubuhku membeku. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menyerangku, menekan dadaku dengan kekuatan yang luar biasa. Rasanya seperti seluruh nafas direnggut paksa dariku. Jika kau terus menolak aku, Laras, aku akan mencari orang lain. Bagaimana jika aku mendatangi suami dan anak-anakmu? Apa kau tega melihat mereka menderita? Bisiknya di telingaku. Kemarahan dan ketakutan bercampur di hatiku, namun aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga aku membaca ayat kursi, suaraku gemetar. Tapi aku terus melafalkannya, makhluk itu berteriak marah, tubuhnya mulai memudar. Aku akan kembali, Laras. Kau akan menyesal menolakku, ancamnya sebelum menghilang. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku lemas, namun ada rasa lega yang mengalir di hatiku. Untuk pertama kalinya aku berhasil mengalahkannya sendiri. Gangguan seperti itu terus datang, terutama saat malam. Terkadang aku mendengar langkah-langkah berat di luar kamar, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang-kadang aku terbangun dengan rasa sesak di dada, seolah-olah makhluk itu berusaha masuk kembali ke dalam tubuhku. Namun aku tidak membiarkan rasa takut menguasai diriku lagi. Aku terus memperkuat diriku dengan doa dan ibadah. Setiap kali makhluk itu datang, aku melawannya dengan ayat-ayat suci. Aku mulai merasa lebih kuat, meski tubuhku masih sering terasa lemas setelah serangan-serangan itu. Suatu malam gangguan datang dalam bentuk mimpi. Aku melihat Rahmat dan kedua anak kami, Rian dan Dika, dikepung oleh kegelapan. Kedua bocah itu hanya diam terpaku tanpa perlawanan. Suara makhluk itu bergema, Laras, kau membuatku kehilangan tempat tinggal. Sekarang aku akan mengambil mereka darimu. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ketakutan menyelimuti pikiranku. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, bisikku sambil memegang dada yang berdebar kencang. Mimpi buruk itu terasa sangat nyata dan itu menakutkan. Keesokan harinya aku menceritakan mimpi itu kepada Pak Ustadz. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan nasihat. Laras, makhluk itu mencoba mengintimidasi dirimu. Ia tahu bahwa keluarga adalah kelemahanmu. Karena kau mencintai mereka, tetaplah tenang dan teruslah berdoa. Jika kau kuat, ia tidak akan bisa menyentuh mereka. Aku mengangguk. Meskipun rasa takut masih mengintai, aku tidak bisa membayangkan kehilangan Rahmat dan anak-anak kami. Namun aku tahu, jika aku menyerah, maka semuanya akan sia-sia. Hari demi hari aku merasa tubuhku semakin kuat. Aku mulai bisa makan dengan normal tanpa merasa mual atau sakit. Wajahku yang dulu pucat kini mulai mendapatkan kembali rona segarnya. Aku bahkan mulai membantu pekerjaan ringan di rumah Pak Ustadz, seperti menyapu atau menyiapkan teh untuk tamu. Pak Ustadz terus memberikan bimbingan, mengajarkanku untuk menjaga hati tetap bersih dari kebencian. Laras, kebencian adalah pintu bagi setan untuk masuk ke dalam diri manusia. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus menjaga hatimu dari itu. Aku berusaha keras mempraktikkan nasihat itu. Setiap kali bayangan masa lalu muncul dan membawa rasa marah, aku memanjatkan doa, memohon kepada Allah untuk menggantinya dengan rasa damai. Makhluk itu masih sekali datang, mencoba mengganggu pikiranku, namun aku tidak takut lagi. Setiap kali ia muncul, aku melawannya dengan doa. Lambat laun aku merasa kekuatannya semakin lemah. Aku pun mulai bisa merasakan ketenangan meski tidak lama. Pada suatu malam, makhluk itu muncul untuk terakhir kalinya. Kali ini ia terlihat jauh lebih kecil dan lemah dibandingkan sebelumnya. Wujudnya hampir transparan, seperti bayangan yang hampir pudar. Aku menunggu ia berbicara, tapi aku enggan untuk sekedar tersenyum pada kehadirannya. Aku akan pergi, Laras, katanya dengan suara serak. Tapi ingat, kau yang menang karena bantuan manusia lain.
kau tidak akan pernah cukup kuat untuk melawanku sendiri. Aku menatapnya dengan tegas. Kau salah. Kekuatan yang aku miliki bukan berasal dari manusia lain, tapi dari Allah. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi. Makhluk itu tertawa kecil lalu perlahan menghilang. Aku merasakan beban berat yang selama ini ada di dalam diriku telah lenyap. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Aku tersungkur di sajadah, menangis penuh rasa syukur. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Aku berjanji akan menjaga hidupku untuk selalu berada di jalanmu. Aku berdiri di depan rumah Pak Ustadz dengan perasaan campur aduk. Rasa syukur bercampur dengan rasa gugup menyelimuti hatiku. Hari ini aku akan kembali ke rumahku, tempat di mana Rahmat, Dika dan Rian menantiku. Meski hatiku dipenuhi kegembiraan, ada juga rasa takut yang masih mengintip di sudut jiwaku. Apakah aku benar-benar sudah pantas kembali? Apakah aku mampu menjadi ibu yang mereka butuhkan dan istri yang Rahmat harapkan? Pak Ustadz berdiri di sampingku, memberikan senyum teduh yang selalu ia miliki. Laras, ingatlah bahwa kepulangan ini adalah awal baru. Jangan membawa rasa bersalahmu terlalu jauh. Jadilah dirimu yang baru, yang lebih baik, katanya lembut. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Terima kasih Pak Ustadz. Tanpa bantuan dan bimbingan Anda, mungkin aku tidak akan pernah mampu berdiri di sini lagi. Beliau hanya tersenyum dan menepuk bahuku dengan ringan. Semua karena izin Allah, Laras. Ingat, perjalanan ini masih panjang. Jangan pernah berhenti mendekatkan dirimu padanya. Dengan langkah yang perlahan aku naik ke mobil yang telah Rahmat siapkan untuk menjemputku. Di dalam mobil Rahmat tersenyum kepadaku. Selamat pulang Laras, katanya singkat tapi penuh makna. Aku hanya bisa menunduk sambil berbisik. Terima kasih sudah menungguku. Ketika mobil berhenti di depan rumah kami, aku melihat Dika dan Rian sudah berdiri di depan pintu dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka berlari menghampiriku begitu aku turun dari mobil. Aku berjongkok, membuka kedua lenganku untuk menyambut mereka. Bu Laras, kami kangen, teriak Dika memelukku erat. Aku terkesiap tidak percaya bahwa anak laki-laki itu tampak sekali merindukan diriku. Ada perasaan hangat yang mengalir di dalam dadaku, seolah anak-anakku yang telah pergi bangkit kembali. Rian yang biasanya lebih pendiam ikut memelukku. Kami pikir ibu tidak akan pulang, bisiknya suaranya bergetar. Ada seirat kesedihan di balik ucapannya, atau sebuah kerinduan yang sulit terungkap dari bibir mungil miliknya. Aku tidak mampu menahan air mata. Memeluk kedua anak itu membuat hatiku terasa penuh, seperti sebuah kekosongan yang lama terisi kembali. Maafkan ibu ya. Maafkan ibu karena pernah menyakiti kalian, bahkan membuat kalian ketakutan. Ibu berjanji, mulai sekarang ibu akan selalu melindungi kalian, ujarku dengan suara serak. Bulir-bulir bening itu pun merosot jatuh tanpa mampu kutahan. Dadaku seketika terasa sesak, menahan haru. Dika menatapku dengan matanya yang polos. Kami sudah maafkan ibu. Kami tahu itu bukan salah ibu. Oh, anakku, anak-anak sayanganku. Kata-kata itu menusuk hatiku, tetapi juga memberiku kekuatan. Aku tahu aku harus menepati janjiku kepada mereka. Setelah kami masuk ke dalam rumah, Tita menyambutku dengan senyuman hangat. Dia menghidangkan teh hangat dan memintaku duduk di ruang tamu. Selamat datang kembali Mbak Laras, katanya lembut. Tampak sekali ketulusan dari sorot matanya yang teduh. Aku lega, akhirnya aku bisa berhadapan dengan begitu tenang dengannya. Aku menghela nafas panjang. Tita, aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku tahu aku pernah menjadi seseorang yang berbahaya bagi kamu dan anak-anak. Tapi aku benar-benar minta maaf. Terima kasih karena selalu menjaga keluarga ini, meski aku tidak ada di sini. Ucapku dengan suara bergetar, berusaha mengumpulkan semua keberanian untuk bisa berbicara dengannya. Tita menggeleng pelan, lalu tersenyum. Tidak perlu minta maaf Mbak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Saya senang melihat Mbak Laras kembali dan sehat, itu saja sudah cukup bagi saya. Air mata kembali mengalir di pipiku. Terima kasih Tita, aku tidak akan pernah lupa kebaikanmu. Hari itu rumah kami dipenuhi kehangatan yang sudah lama hilang. Aku mencoba menghabiskan waktu dengan Dika dan Rian, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan membantu mereka mengerjakan PR. Aku juga membantu Rahmat menyiapkan makan malam, sesuatu yang sudah lama tidak aku lakukan.
Namun saat menjelang malam, ketukan di pintu membuat kami semua terdiam. Rahmat yang membuka pintu dan aku mendengar suara yang membuatku terpaku di tempat. "Ibu Laras, bolehkah kami masuk? Kami ingin bicara," kata seorang pria dengan suara berat. Aku keluar dari dapur dan melihat dua pria berdiri di depan pintu bersama seorang wanita yang memeluk erat seorang anak kecil. Wajah mereka penuh dengan rasa bersalah. "Ada apa ini?" tanya aku mencoba menahan getaran di suaraku. Salah satu pria bertubuh kempal dengan wajah yang dulu begitu aku kenali melangkah maju. Saya ingin meminta maaf Ibu Laras. Saya tahu tidak pantas mendapatkannya, tapi tolong dengarkan saya," katanya dengan suara bergetar. Aku menggenggam lengan Mas Rahmat, mencari kekuatan. "Kenapa sekarang?" tanyaku lirih. Pria itu menundukkan kepalanya. "Saya tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini lagi. Saya adalah bagian dari orang-orang yang menyebabkan kematian suami dan anak-anakmu. Saya diperintah oleh Wahono, tapi itu bukan alasan. Saya salah dan saya tahu itu." Wanita di sampingnya mulai menangis. "Ibu Laras, aku tahu ini tidak akan mengembalikan keluargamu, tapi aku mohon, maafkan suamiku, setidaknya untuk anak kami. Jangan biarkan dia tumbuh tanpa tahu bahwa bapaknya pernah berbuat salah." Aku terdiam, mencoba menenangkan gejolak di hatiku. Dendam yang selama ini aku pendam kembali muncul, tapi kali ini aku menolaknya. Aku mengingat nasihat Pak Ustadz bahwa memaafkan adalah jalan untuk membebaskan diri dari belenggu kebencian. Aku menghela nafas panjang, menatap mereka dengan air mata yang mengalir. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa maafkan kalian, tapi aku tahu aku tidak ingin membiarkan kebencian terus menguasai hidupku. Jika ini langkah awal untuk memperbaiki semuanya, maka aku menerimanya. Pria itu berlutut di depanku, menangis terisak. "Terima kasih, Ibu Laras. Kami akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan kami." Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rahmat menggenggam tanganku, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Malam itu setelah tamu-tamu tidak terduga itu pergi, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus lembut, membawa kedamaian yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Rahmat keluar dan duduk di sampingku. "Kau sudah membuat langkah besar hari ini." Aku menatapnya merasa bersyukur atas kehadirannya di hidupku. Aku hanya ingin hidupku kembali. Aku ingin kita semua bisa hidup dengan damai. Rahmat tersenyum menggenggam tanganku. "Dan kita akan mencapainya bersama." Aku mengangguk, membiarkan kehangatan malam itu menghapus sisa-sisa luka di hatiku. Aku tahu, dengan Rahmat dan anak-anak di sisiku, aku bisa melewati apapun. Kami akan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Aku merasa malam itu terlalu sunyi, meskipun rumah kami dipenuhi kehangatan. Dika dan Rian baru saja tertidur setelah mendengarkan dongeng sebelum tidur yang aku bacakan. Rahmat ada di ruang tamu, mengerjakan sesuatu di meja kerjanya. Aku sedang membereskan dapur ketika tiba-tiba udara di sekitarku berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Tubuhku menggigil dan firasat buruk muncul di hatiku. "Rahmat," aku memanggil, tapi suara itu seperti terserap dalam keheningan. Aku mencoba melangkah ke ruang tamu, tetapi langkahku terasa berat. Udara semakin pekat dan bau menyengat menyeruak. Aku tahu makhluk itu kembali. Rahmat berlari ke arahku dengan wajah panik. "Laras, apa yang terjadi?" Sebelum aku bisa menjawab, terdengar suara tawa yang sangat familiar, dingin, menggema, dan mematikan. Dari balik bayangan di sudut ruangan, sosok mengerikan itu muncul. Matanya yang merah menyala langsung tertuju pada kami. "Aku kembali," katanya dengan suara yang terdengar seperti gemuruh. "Aku belum selesai dengan kalian." Sebelum kami bisa bereaksi, makhluk itu melesat seperti angin, langsung menuju kamar Dika dan Rian. Aku menjerit berlari sekuat tenaga. Tetapi semua itu terasa sia-sia. Pintu kamar anak-anak tiba-tiba tertutup dengan keras. Rahmat mencoba mendobrak, tapi kekuatan makhluk itu jauh di luar nalar. Rahmat terus menggedor pintu, berulang kali menendang dengan nafas terengah. Bukan hanya dia yang panik, tapi aku juga bingung. Ingin meminta tolong kepada tetangga, tapi rumah kami jauh dari tetangga. Jika aku pergi saat ini juga, entah apa yang akan terjadi pada Rahmat dan juga keluarganya.
Cukup lama berselang kami berjibaku dengan perasaan gundah dan usaha yang sia-sia. Ketika akhirnya pintu terbuka, ucapan hamdalah langsung terucap. Kami merangsek masuk dan hanya ada Rian di tempat tidur, menangis dengan tubuh menggigil. Dika dibawa pergi. Adunya dirinya dengan tangisan. Aku langsung tersungkur, dadaku terasa seperti diremas. Rahmat menggenggam bahuku, mencoba menenangkanku meskipun aku tahu hatinya juga hancur. Di tengah kepanikanku, sebuah perasaan aneh muncul di dalam diriku, seperti ada yang membisikkan sesuatu di telingaku, membimbing langkahku ke suatu arah. Aku tahu di mana Dika, kataku pada Rahmat. Rahmat memandangku dengan penuh harap. Apa maksudmu? Bagaimana kau tahu? Cecarnya kepadaku, tatapan matanya penuh harap. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku bisa merasakannya, jawabku dengan suara bergetar. Aku sulit untuk menjelaskan apa yang saat ini aku rasakan, tapi ada keyakinan yang sulit untuk dijelaskan. Apakah ini yang dinamakan sebuah keterikatan? Aku seperti tahu di mana makhluk itu berada. Apa ini karena ia sudah begitu lama bersemayam di dalam tubuhku? Kami bergegas keluar rumah, mengikuti intuisi yang membawaku ke arah hutan di pinggir desa. Langit malam semakin gelap, angin berembus kencang, tetapi aku terus berjalan, mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah hutan yang lebat, kami akhirnya tiba di sebuah goa. Dari dalam goa terdengar suara isak tangis. Itu suara Dika. Aku berlari masuk tanpa berpikir panjang, meskipun Rahmat berusaha menahanku. Bagaimana kalau makhluk itu hanya ingin menjebak kita, dan di dalam itu bukan Dika? Rahmat kembali berusaha menahanku, tapi aku tetap pada pendirianku. Meskipun yang di dalam itu bukan Dika, setidaknya aku sudah mencoba. Aku tidak ingin menyesal. Mas Rahmat, jangan banyak pikiran. Kalau Mas Rahmat takut, Mas Rahmat tunggu di luar saja, kataku akhirnya, dan Rahmat malah menggeleng cepat. Maafin Mas Ras, ayo kita lanjutkan. Aku kembali melangkah memasuki goa gelap dan hanya berbekal pada senter di HP Mas Rahmat. Benar seperti yang aku pikirkan, jarak beberapa meter masuk ke dalam goa, netraku menangkap sosok Dika yang bersandar di dinding goa. Dika duduk meringkuk di sudut dengan wajah ketakutan. Sebelum aku bisa mendekat, makhluk itu muncul. Lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Wajahnya penuh dengan amarah dan suara tawanya menggema di seluruh goa. Kau ingin anak ini, kau harus membayarnya, katanya sambil mendekap Dika dengan erat. Aku jatuh berlutut, memohon dengan segenap jiwa. Lepaskan dia, aku akan melakukan apa saja, tapi jangan sakiti dia. Ibu Laras, jerit bocah itu saat tubuhnya berada dalam dekapan makhluk mengerikan itu. Mata bocah itu melotot ketakutan, diiringi tangisan menyayat hati. Tangannya menggapai-gapai, berusaha meminta pertolonganku dan juga Mas Rahmat yang hendak mendekat. Namun belum lagi Mas Rahmat mendekat, tubuh Mas Rahmat terpental dan membentur dinding goa, hingga terbaring tidak berdaya. Mas Rahmat, begiku. Tapi ketika aku akan bergerak mendekat, Mas Rahmat berusaha bangkit kembali, meski hanya bisa terduduk. Tidak usah memikirkanku, kita fokus pada Dika saja. Makhluk itu tertawa lagi. Apa saja katamu, kembalilah padaku, biarkan aku mengambil tubuhmu lagi, dan anak ini akan dibebaskan. Aku menoleh, bingung, melihat keadaan Mas Rahmat seperti ini dan juga Dika. Seketika menyadarkanku bahwa aku hanya membawa kesulitan untuk keluarga mereka. Rahmat berteriak dari belakang. Jangan Laras, jangan biarkan dia menang. Aku menatap Rahmat. Air mataku mengalir deras. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan Dika menjadi korban. Begitu juga dengan Mas Rahmat. Laras, jangan lakukan ini. Rahmat mencoba mendekat, tetapi makhluk itu membuat penghalang yang tidak terlihat, mencegahnya mendekat. Dengan berat hati aku mengangguk pada makhluk itu. Baik, aku akan kembali padamu. Tapi lepaskan Dika. Makhluk itu tersenyum puas. Ia melepaskan Dika yang segera berlari ke pelukan Rahmat. Kau membuat pilihan yang tepat, Laras, bisiknya sebelum masuk kembali ke dalam tubuhku. Tubuhku kembali dikuasai oleh makhluk itu, tetapi aku sudah memutuskan sesuatu. Dalam benakku aku memohon maaf kepada Rahmat dan anak-anak, lalu berlari meninggalkan mereka. Rahmat berteriak memanggil namaku, tapi aku tidak berhenti. Aku berlari sejauh mungkin menuju sebuah tebing yang aku tahu berakhir di sungai dengan arus yang deras. Di sanalah
aku akan mengakhiri semua ini. Saat sampai di tebing, makhluk itu tertawa keras. Apa yang kau lakukan, Laras? Kau pikir bisa membebaskan dirimu dariku? Aku tidak peduli. Jika ini satu-satunya cara, maka aku akan melakukannya. Tanpa ragu aku melompat dari tebing. Tubuhku terhempas ke dalam air yang dingin dan deras. Aku merasakan kekuatan makhluk itu mulai melemah. Ia berteriak marah, mencoba bertahan, tetapi akhirnya ia menyerah dan meninggalkan tubuhku. Aku terbangun di tepi sungai. Tubuhku penuh luka, tapi aku masih hidup. Aku tidak merasakan kehadiran makhluk itu lagi. Aku tahu dia telah pergi, mengira aku sudah mati. Dengan sisa tenagaku, aku berjalan pulang. Perjalanan terasa seperti mimpi, tapi langkah-langkahku terus membawaku ke arah rumah. Ketika aku akhirnya sampai, Rahmat dan anak-anak berlari keluar menyambutku. Wajah mereka penuh dengan air mata kebahagiaan. Rahmat memelukku erat, seolah tidak ingin melepaskanku. Kau kembali, Laras, kau kembali. Aku memeluknya erat, menangis di pelukannya. Aku kembali dan aku bebas. Makhluk itu sudah pergi. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan rasa syukur. Aku mulai menjalani hidup dengan lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan merawat keluargaku dengan sepenuh hati. Trauma masa lalu masih ada, tetapi aku tahu aku tidak sendirian. Rahmat dan aku semakin kuat bersama. Dan anak-anak kami tumbuh dengan penuh cinta. Kami tahu cobaan yang telah kami lewati adalah ujian yang membuat kami lebih menghargai setiap detik kehidupan. Kini aku bisa tersenyum dengan tulus. Kegelapan telah berlalu dan sinar kebahagiaan menyelimuti hidup kami selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.